Bukti catatan Ibas, anak SBY, terima dana $900.000 Amerika dalam kasus korupsi Hambalang ditemukan. PT Anugerah Nusantara mengatakan data itu sudah diserahkan ke KPK. Anas Urbaningrum buka-bukaan soal fakta sebenarnya dalam kasus korupsi ini. Nomor satu, itu adalah keyakinan lahir batin bahwa saya tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan itu. Itu keyakinan lahir batin, dunia akhirat bisa dipertanggungjawabkan dan itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun keyakinan itu. Hanya Pak Max mengingatkan memori masyarakat kembali bahwa kasus Hambalang itu belum tuntas sesungguhnya. Dan menyebut nama Mas Ibas yang kemudian belum diproses hukum. Dan itu sudah disebut-sebut lama di media digital. Julianis di persidangan juga sudah menyebut nama itu. Nah, siapakah yang paling khawatir dan ketar-ketir jika Anas Urbaningrum ini bebas dari tahanan? Ya jelas Ibas dan keluarga SBY lah. Bener gak? Ya hal ini bukan tanpa alasan loh ya. Karena dari sekian banyak kader Partai Demokrat yang tersandung kasus korupsi Hambalang ini ya, ada juga nama Ibas yang disebut oleh Nazarudin telah menerima uang sebesar $450.000. Coba bayangkan, $450.000 itu bukan uang yang sedikit. Jadi uang itu adalah terkait dengan proyek Wisma Atlet SEA Games di Palembang. Dan uang sebesar itu diserahkan di hotel. Selain itu, Ibas juga disebut lagi oleh Nazarudin telah menerima uang sebesar $200.000. Coba bayangkan, itu bukan uang yang sedikit. Nah, untuk yang $200.000 ini diserahkan di ruangan Ibas di gedung DPR RI. Dari semua pemberitaan ini ya, ada yang mulai merasa ketar-ketir. Ya, siapakah dia? Ya, siapa lagi kalau bukan Ibas dan keluarga besar Partai Demokrat saat ini? Ya iya kan, mungkin mereka ini saat ini susah tidur, khususnya ya Ibas ini. Ya sekarang gimana nggak ketar-ketir coba? Wong dari sekian banyak yang sudah menjadi terpidana kasus korupsi, hanya nama Ibas yang selamat dari jeratan hukum coba. Lah ini kalau bukan ajaib, terus apa coba? Hambalang ini bukan kasus pembangunan, bukan proyek pembangunan yang dikorupsi, bukan. Hambalang ini adalah proyek korupsi yang sebagian uangnya dijadikan bangunan. Dan semua elit Partai Demokrat waktu itu masuk penjara gara-gara kasus korupsi ini. Anda tahu, Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat, masuk korupsi gara-gara kasus Hambalang. Kemudian Nazarudin, Bendahara Partai Demokrat, masuk kasus korupsi gara-gara Hambalang. Kemudian Wakil Sekjen Partai Demokrat, Angelina Sondag, juga masuk penjara gara-gara korupsi Hambalang. Jadi semua elit Partai Demokrat waktu itu runtuh gara-gara kasus Hambalang. Cuma ada satu orang sakti yang tidak masuk penjara sampai sekarang dan masih aman, yaitu adalah Sekjen Partai Demokrat. Siapa itu? Siapa lagi kalau bukan orang sakti? Ibas. Kan gak masuk akal gitu. Masa iya sekjennya nggak masuk sih ketika semuanya masuk gitu. Selain itu, dari Angelina Sondag, Anas Urbaningrum, Nazarudin, Julianis, dan beberapa orang saksi lainnya sepakat mengatakan bahwa Ibas terlibat, Ibas dapat uangnya, dan saya mengantarkan uang kepada Ibas $200.000. Ada banyak tuh pengakuannya gitu. Semua orang sepakat itu. Jadi Demokrat kalau mau menyelesaikan kasus ini, serahkan Ibas kepada KPK, antarkan Ibas ke KPK sesuai dengan nasihat Anas Urbaningrum gitu. Itu mungkin baru bisa selesai kita gitu. Nama Ibas disebut terlibat kasus korupsi Hambalang 2,5 triliun. Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika, DPP Partai Demokrat Kubu Muldoko, Saiful Huda MS mengatakan, sebaiknya Susilo Bambang Yudhoyono SBY menyindir soal dugaan keterlibatan putra kedua SBY, yaitu Ibas, terkait proyek Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan Sarana Olahraga Nasional di Hambalang. Mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono, atau Ibas, diduga menerima total uang dari proyek fasilitas olahraga Hambalang,
sebesar $900.000 Amerika atau setara 9,5 miliar rupiah. Data aliran dana itu berdasarkan catatan mantan Wakil Direktur Keuangan PT Anugerah Nusantara, Julianis. Data itu sudah diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam data itu, menyebutkan bahwa Ibas menerima dana pertama kali pada tanggal 29 April tahun 2010. Ibas menerima dana dalam 2 tahap. Tahap pertama, sebesar $500.000 Amerika. Sedangkan tahap kedua, sejumlah $100.000 Amerika. Uang itu dikeluarkan dari kas PT Anugerah Nusantara, milik mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nasaruddin. Kemudian, Ibas menerima dana lagi pada tanggal 30 April tahun 2010, dalam 2 tahap. Tahap pertama sejumlah $200.000 Amerika, dan tahap 2 $100.000 Amerika. Dana dikeluarkan dari kas PT Anugerah Nusantara, dan diantar oleh kurir, bernama Bahri. Dalam data itu, tidak disebutkan atas dasar apa, Ibas diberikan uang, sejumlah $900.000 Amerika. Hanya tertera, Ibas menerima uang dari PT Anugerah Nusantara, sebanyak 2 kali. PT Anugerah Nusantara merupakan perusahaan milik Nasaruddin, yang juga tersangka korupsi, dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Saiful Huda Ems meminta KPK untuk memeriksa keterlibatan Ibas dalam penerimaan uang dari korupsi proyek Hambalang. Untuk diketahui, proyek Hambalang itu telah merugikan negara sebesar Rp463,66 miliar pada periode tahun 2010 sampai tahun 2011. Total loss dari nilai kontrak sebesar 1,2 triliun. Tuh Candi Hambalang saksinya, dan untuk Ibas, siap-siap saja dipanggil KPK atas berbagai kasusnya di masa lalu. Tambah panik lagi, kata Saiful beberapa waktu lalu. Bahkan, kecemasan SBY akan terlihat saat mantan Ketum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, bebas dari lapas Sukamiskin pada April lalu. Mantan Ketum Partai Demokrat ini bebas 6 tahun lebih awal setelah melakukan peninjauan kembali yang diajukan ke Mahkamah Agung dan kemudian dikabulkan. Untuk diketahui, Anas mundur dari Partai Demokrat setelah ditetapkan tersangka oleh KPK terkait kasus korupsi proyek Hambalang. Mantan politisi Demokrat, Ferdinand Hutahean, mengatakan bahwa Anas adalah sebagai korban dalam kasus korupsi proyek Hambalang yang diduga melibatkan Cikeas atau keluarga SBY. Ferdinand mengungkapkan, langkah Anas untuk membongkar kembali kasus proyek Hambalang bakal terjadi jika Anas merasa masih sakit hati karena telah dijadikan korban dalam kasus tersebut oleh pihak yang diduga keluarga Cikeas.